Bayangkan, ini tahun 1596. Samudra luas, angin mengamuk, layar kapal-kapal Belanda mengembang kaku seperti sayap burung raksasa. Di balik lautan yang tak berujung itu, tersembunyi sebuah rahasia yang membakar ambisi bangsa Eropa. Sebuah negeri jauh di timur, penuh harta, penuh emas, bukan emas logam, tapi emas yang bisa dimakan, diminum, dan dihirup. Rempah, cengkeh, pala, lada, kayu manis, benda kecil yang sederhana, tapi nilainya di Eropa lebih mahal dari perhiasan. Satu genggam pala bisa ditukar dengan sebidang tanah. Sehelai kulit kayu manis bisa setara dengan gaji sebulan seorang prajurit. Bagi Belanda yang haus kejayaan, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu, tapi kunci untuk membuka pintu menuju Eldorado mereka sendiri. Eldorado Nusantara. Ketika matahari menyemburatkan cahaya merah darah di Cakrawala, kapal De Houtman dan rombongannya mendekat ke perairan yang asing. Laut yang berombak menyimpan rahasia gelap. Negeri yang akan mereka pijak bukan sekedar tanah penuh kekayaan, tapi juga sarang konflik, intrik, dan darah. Di dalam hati setiap laut, ketakutan bercampur dengan keserakahan. Ada yang berdoa dalam diam, ada yang menajamkan pisau seakan sudah tahu apa yang menanti mereka di daratan. Dan di ujung pandangan mereka, kabut mulai tersibak, memperlihatkan garis tipis pulau-pulau Nusantara, tempat yang kelak akan menjadi pusat pertarungan paling getir antara rakusnya penjajah dan gigihnya bangsa yang enggan ditaklukkan. Namun sebelum kaki mereka menapak tanah, sebelum rempah-rempah memenuhi lambung kapal, sebelum darah dan air mata bercampur jadi satu, ada satu hal yang tak bisa mereka lupakan. Bau itu. Harum cengkeh yang terbawa angin laut, lembut tapi menusuk, manis tapi memabukkan. Seakan-akan pulau-pulau itu berbisik pada mereka. Selamat datang orang asing. Kalian akan menemukan emas di sini, tapi tak ada emas tanpa darah. Dan begitulah, langkah pertama Belanda di perairan Nusantara bukan sekadar awal perdagangan. Itu adalah awal dari ekspedisi panjang perburuan Eldorado yang menjelma menjadi luka berabad-abad. Karena dalam setiap butir rempah yang mereka genggam, tersembunyi harga yang lebih tinggi dari sekadar koin emas. Harga sebuah bangsa. Laut Maluku berkilau seperti kaca retak diterpa cahaya bulan. Kapal-kapal Belanda, besar dengan layar putih membentang seperti sayap hantu, merapat ke pelabuhan kecil yang sunyi. Di daratan, aroma cengkeh yang baru dipetik bercampur dengan hawa asin laut. Bagi orang Belanda, bau itu bukan sekedar wangi, melainkan bau emas. Emas yang mereka cari di negeri jauh, emas yang tak perlu digali dari tanah, melainkan tumbuh di ranting pohon. Namun, bagi orang Maluku, cengkeh bukan sekedar komoditas. Ia adalah kehidupan, ia adalah tradisi, doa, dan pengikat antara mereka dengan tanah leluhur. Setiap batang pohon ini punya roh, bisik seorang tua adat kepada cucunya malam itu ketika cahaya obor menari di wajah mereka. Dan siapapun yang merusaknya akan berhadapan dengan murka alam. Tapi kata-kata itu hanya bergaung di antara hutan rimba. Sementara di seberang sana, para pejabat VOC mencatat angka, menghitung hasil, merencanakan monopoli. Awalnya, kedatangan orang Belanda disambut dengan senyum. Para pedagang Maluku melihat peluang senjata, kain, dan logam sebagai imbalan atas rempah. Namun, lambat laun, kesepakatan berubah menjadi pemaksaan. VOC mulai mengatur harga, menentukan siapa yang boleh menjual dan siapa yang harus menutup mulut. Mereka menanamkan satu sistem baru, monopoli yang kejam. Bayangkan, tulis seorang pelaut Belanda dalam catatan harian yang masih tersisa. Di tanah sekecil ini, setiap biji cengkeh nilainya lebih mahal dari emas di Eropa. Kami tak bisa membiarkan mereka memperdagangkannya bebas.
Konflik pun tak terelakkan. Di sebuah desa kecil, para petani menolak menyerahkan hasil panen dengan harga rendah. Mereka memilih membakar gudang cengkeh mereka sendiri ketimbang memberikannya pada penjajah. Api menjulang tinggi, menyulut amarah di hati orang Belanda. Balasannya datang keesokan hari. Rumah-rumah dibakar, pohon-pohon ditebang dan tanah yang subur mendadak berubah jadi ladang kematian. Tangisan terdengar di setiap sudut Maluku, namun semangat perlawanan tak padam. Para pemimpin lokal, seperti Kapitan Patimura, bertahun-tahun kemudian menjadi simbol dari perlawanan yang berakar dari luka masa itu. Maluku tidak hanya melawan demi tanah, tapi juga demi harga diri. Sementara itu, di meja-meja megah Amsterdam, rempah dari Maluku disajikan dalam piring perak. Raja dan ratu, bangsawan dan saudagar kaya menikmati harum cengkeh dalam minuman anggur, tanpa pernah tahu darah yang menetes untuk setiap butirnya. Mereka hanya melihat keuntungan, bukan penderitaan. Kisah pencarian El Dorado Nusantara tidak berhenti di Maluku. Setelah berhasil mencengkeram sebagian besar perdagangan cengkeh, Belanda melirik lebih jauh. Pulau-pulau lain di Nusantara menjadi incaran berikutnya. Mereka mendengar kabar tentang lada di Sumatera, pala di Banda, bahkan kayu manis di Jawa. Setiap kabar bagaikan kompas yang menunjuk ke harta karun baru. Namun, Maluku tetap meninggalkan jejak yang dalam. Di tanah inilah Belanda benar-benar merasakan betapa rempah bukan sekadar barang dagangan, melainkan perebutan hidup dan mati. Sebuah ekspedisi yang awalnya disebut perdagangan, berubah menjadi perampasan dan rakyat kecil menjadi korban utama. Tanah ini adalah El Dorado sejati, tulis seorang pejabat VOC dalam arsipnya. Namun ia hanya bisa dimiliki dengan darah. Kalimat itu hingga kini menjadi pengingat betapa rakusnya nafsu manusia ketika emas tak lagi berbentuk logam, melainkan rempah yang tumbuh di pohon-pohon sederhana. Dan dari Maluku, obsesi Belanda untuk menguasai Nusantara semakin membara. Mereka belum puas, mereka terus mencari. Mereka terus mengincar, seolah-olah rempah bukan hanya kekayaan duniawi, tapi juga candu yang membuat mereka tak pernah ingin berhenti. Laksamana di Vries berdiri di buritan kapal, menatap ke arah pulau yang kian mendekat. Itu dia, benteng mereka. Gumamnya lirih, suaranya lebih seperti bisikan pada dirinya sendiri. Angin asin laut menampar wajahnya, namun matanya tak lepas dari bangunan batu berlumut yang menjulang di tepian pelabuhan. Benteng itu bukan sekadar tembok, melainkan simbol perlawanan pertanda bahwa orang-orang pribumi tak akan membiarkan emas hijau bernama rempah itu jatuh begitu saja ke tangan asing. Setelah perjalanan berbulan-bulan, melewati badai, penyakit, dan pemberontakan kecil di dalam kapal, akhirnya mereka sampai di jantung Nusantara. Namun, harapan menemukan El Dorado versi mereka, rempah yang lebih berharga dari emas, ternyata tak semudah mengulurkan tangan. Benteng itu berdiri tegak, dijaga prajurit lokal bersenjata tombak, panah, dan keberanian yang membara. "Lihatlah Tuan!" seru seorang letnan muda menunjuk ke arah dermaga. Mereka sudah bersiap. Barisan prajurit dan rakyat jelata berkumpul, seolah tahu kedatangan kita. De Vries mengangguk, rahangnya mengeras. Mereka tahu siapa kita, dan mereka tahu apa yang kita cari. Tapi satu hal yang tak mereka tahu, ia berhenti sejenak, matanya menyipit, bahwa kita tak akan pulang dengan tangan kosong. Suasana di kapal mendadak tegang, meriam-meriam diputar, pedang dipoles, dan bendera Belanda dikibarkan tinggi, berkibar menantang di langit tropis yang mendung. Tapi di sisi lain pelabuhan, genderang perang pribumi bergema, suaranya menggetarkan dada, dentuman kayu dan logam bercampur dengan sorakan semangat.
Benteng itu seolah berbicara pada De Vries. Kau bisa mencoba, tapi tak akan mudah. Ketika perahu kecil diturunkan mendekati pantai, suasana semakin mencekam. Air laut yang biasanya jernih kini seperti permukaan cermin yang siap merekam darah. Seorang pedagang lokal yang sebelumnya mereka tawan sempat berbisik. Benteng itu bukan hanya batu. Ia dijaga sumpah leluhur. Banyak yang datang dengan keserakahan, tapi tak pernah pulang. Kata-kata itu berputar-putar di kepala De Vries, namun ia menepisnya. Tahayul, dunia hanya dikuasai oleh mereka yang berani merebut. Namun, sesampainya di daratan, kenyataan menghantam keras. Suara panah melesat dari balik tembok, menancap ke pasir di dekat kaki pasukannya. Jeritan kuda terdengar ketika salah satunya tumbang. Dadanya tertembus tombak. Perang belum resmi dimulai, tapi darah sudah menodai pantai. Benteng itu kini bukan hanya sekadar bangunan. Ia menjadi penentu apakah impian Eldorado Nusantara bisa mereka genggam ataukah menjadi kuburan mereka yang jauh dari negeri asal. De Vries menatap ke arah langit, merasakan ketegangan yang menyesakkan dada. Ia tahu langkah berikutnya akan mengubah segalanya. "Siapkan meriam," katanya pelan, namun setiap kata mengandung api. Hari ini, sejarah akan menulis Belanda menaklukkan benteng di ujung samudra. Tapi di balik dinding batu itu, ada tekad lain yang lebih kuat dari baja. Rakyat yang siap mati demi tanah, demi laut, demi rempah yang mereka sebut sebagai emas sejati Nusantara. Dan perang pun tak bisa lagi dihindari. Di tengah kabut senja yang menyelimuti pesisir Ambon, aroma cengkih tercium pekat, bercampur dengan bau keringat dan kemarahan. Bagi penduduk lokal, setiap butir cengkih bukan sekadar rempah. Ia adalah darah nenek moyang, kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun bagi Belanda, setiap butir adalah emas. Dan disitulah benturan tak terhindarkan terjadi. Para pedagang Belanda, dengan wajah dingin dan mata yang selalu menghitung, memaksakan monopoli. "Semua cengkih hanya boleh dijual kepada kami." Begitu kata perjanjian yang mereka sodorkan. Mereka menyebutnya kontrak, padahal isinya adalah belenggu. Yang menolak, siap-siap rumahnya dibakar, ladangnya ditebang, keluarganya diusir. Dan bagi banyak orang Maluku kala itu, pilihan hanya dua, tunduk atau hancur. Namun, tidak semua pasrah. Dari balik hutan cengkih, para pejuang lokal bangkit. Mereka tidak membawa meriam atau senapan panjang, hanya parang, tombak, dan keberanian. Bagi mereka, lebih baik mati berlumuran darah daripada hidup menjadi budak di tanah sendiri. Malam-malam Ambon yang biasanya sunyi, mendadak dipenuhi bisik-bisik rencana perlawanan. Api unggun kecil menyala di tengah gelap hutan, menerangi wajah-wajah keras yang bersumpah akan menuntut balas. Di satu sisi, Belanda terus menguatkan cengkeramannya. Benteng-benteng kokoh berdiri di pesisir. Benteng Victoria, Benteng Nassau, Benteng Amsterdam. Bukan hanya dinding batu, tapi simbol penguasaan. Dari balik tembok itu, meriam diarahkan ke desa-desa, menunggu siapa saja yang berani menentang. Dan di pelabuhan, kapal-kapal VOC berlabuh megah. Perutnya penuh dengan rempah yang siap dibawa pulang, menghasilkan keuntungan ribuan kali lipat di pasar Eropa. Benturan darah dan kehormatan pun meledak. Perlawanan rakyat Maluku pecah di berbagai tempat. Darah tertumpah di ladang-ladang cengkih, di tepi pantai, bahkan di halaman rumah. Jerit anak-anak dan tangisan ibu-ibu bercampur dengan teriakan perang. Tak sedikit kepala keluarga yang gugur di ujung senapan. Tubuh mereka tergeletak di tanah yang dahulu mereka rawat dengan tangan sendiri. Dan ironisnya, di balik semua itu, Belanda mencatat angka keuntungan dengan tinta dingin di buku besar perdagangan mereka.
Tapi yang tak pernah mereka mengerti, ada sesuatu yang tak bisa dihitung dengan uang. Kehormatan, semangat melawan, harga diri yang diwariskan. Meskipun darah terus tertumpah, meskipun perlawanan berkali-kali dipatahkan, semangat rakyat tak pernah benar-benar mati. Dari generasi ke generasi, cerita perlawanan itu terus bergaung. Nama-nama seperti Kapitan Patimura kelak akan lahir dari tanah yang sama, membuktikan bahwa kehormatan tidak pernah bisa dibeli meskipun Belanda membawa emas seberapapun banyaknya. Di malam itu, ketika rembulan menyinari hutan cengkih, seorang pemuda Maluku berbisik pada dirinya sendiri. Mereka bisa merampas cengkihku, tapi tidak hatiku. Dan dari bisikan itulah, bara perlawanan tetap terjaga, menanti waktu untuk kembali menyala lebih besar. Kabut tipis menggantung di atas Laut Banda ketika kapal Mauritius berlayar meninggalkan Ambon. Laut yang tenang itu menipu. Para pelaut Belanda berdiri di geladak. Wajah mereka pucat pasi. Bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga ketakutan. Desas-desus menyebar cepat. Kapal mereka diikuti. Entah bajak laut Makassar, entah armada Portugis, atau mungkin kapal-kapal Jawa yang tak rela tanahnya dirampas. Kapten Van der Velde berdiri di haluan. Sorot matanya gelap. "Rempah ini adalah emas kita," katanya sambil menggenggam sebongkah kecil pala yang masih utuh. Aromanya menusuk hidung. Tapi emas selalu mendatangkan darah. Kata-katanya menjadi firasat. Saat malam jatuh, angin berbalik. Dari kejauhan, bayangan perahu-perahu cepat bermunculan. Suara tabuhan gendang mengoyak malam. Pasukan pribumi menyerang, menebas, melompat ke atas dek. Jeritan meledak. Bau anyir darah bercampur asin laut. Para pelaut Belanda yang terbiasa dengan senjata api terdesak oleh keberanian penyerang yang seolah tak mengenal takut. Di tengah pertarungan, seorang prajurit muda Belanda bernama Willem melihat rekan-rekannya satu persatu tumbang. Ia menggigil. Dalam pikirannya muncul pertanyaan yang menusuk. Apakah rempah ini sepadan dengan nyawa? Tapi dentuman pistol, pedang yang beradu, dan teriakan perang menenggelamkan keraguannya. Pertempuran berlangsung sengit. Laut yang tenang berubah menjadi panggung neraka. Gelombang memantulkan cahaya obor dan percikan darah. Ketika fajar mulai merayap di ufuk, perahu-perahu penyerang akhirnya mundur. Tetapi harga yang dibayar sangat mahal. Puluhan awak Belanda tewas. Geladak kapal Mauritius berubah merah oleh darah yang belum sempat kering. Kapten Van der Velde dengan mata penuh murka berteriak kepada yang selamat. "Ini pengorbanan menuju Eldorado kita. Tanah Nusantara ini harus kita tundukkan dengan emas, dengan api, atau dengan darah sekalipun." Namun di antara teriakan itu, Willem diam mematung, menatap mayat-mayat rekannya yang bergelimpangan. Di dalam hatinya tumbuh sesuatu yang tak bisa ia tolak, rasa bersalah. Ia menyadari bahwa mereka datang bukan sebagai penemu dunia baru, tetapi sebagai perampok yang mengira Tuhan memberi mereka hak atas tanah orang lain. Dan saat kapal kembali berlayar dengan layar sobek dan tubuh letih, bau anyir itu masih melekat di udara, seakan menjadi pengingat. Perjalanan mencari Eldorado Nusantara bukanlah sekedar perburuan emas, melainkan jalan penuh darah yang tak akan pernah bisa dibersihkan oleh ombak laut. Langit Maluku menjelang senja tampak seperti terbakar. Awan-awan berwarna merah keemasan menggantung berat di ufuk, seakan menyimpan rahasia pahit yang tak mampu diucapkan. Di pelabuhan kecil, kapal-kapal Belanda berjejer. Namun kini, bukan lagi sekedar membawa tong-tong berisi lada atau cengkih. Ada darah yang menodai setiap papan kapal.
Ada tangisan yang merambat dalam bisikan ombak. Di benteng pertahanan Belanda, suara teriakan terdengar dari ruang interogasi. Seorang kepala kampung dari pulau kecil di Borgol dipaksa berlutut di hadapan seorang komandan VOC. "Di mana kalian sembunyikan rempah?" bentak sang komandan. Matanya menyala seperti binatang buas. Sang kepala kampung terdiam. Keringat bercucuran, namun bibirnya terkunci rapat. Ia tahu, sekali ia menyerahkan lokasi ladang rahasia, maka habislah harapan anak cucunya untuk tetap hidup merdeka. Pukulan mendarat, suara kayu memecah keheningan, tangisan pecah dari penjuru ruangan. Namun, dari bibir pria itu justru keluar sebuah kalimat lirih, nyaris seperti doa. "Rempah ini bukan milik Belanda. Rempah ini milik tanah, milik darah kami." Kata-kata itu bergetar, namun meninggalkan jejak tajam di hati yang mendengarnya. Di luar benteng, rakyat Maluku mulai merasakan getirnya kolonialisme. Lada yang dulunya hanya ditaburkan di piring, kini dijaga ketat oleh tentara. Cengkeh yang dulunya dipanen dengan tawa, kini harus diserahkan dengan ancaman. Dan mereka yang berani menolak akan disapu bersih oleh bedil dan pedang. Namun di tengah kesunyian itu muncul perlawanan kecil. Para nelayan, petani, bahkan ibu-ibu yang menyembunyikan biji pala di lipatan kainnya. Anak-anak membawa rempah dalam tempurung kelapa, berpura-pura bermain di pantai. Dari tangan-tangan kecil dan hati yang keras kepala, rempah tetap mengalir bukan untuk Belanda, melainkan untuk sesama. Seperti aliran darah yang menolak berhenti, seperti api kecil yang menolak padam. Belanda tahu mereka telah masuk ke dalam pusaran yang bukan sekedar dagang. Ini adalah perang keyakinan, perang harga diri. Eldorado Nusantara yang mereka cari ternyata bukan sekedar emas dalam bentuk rempah. Yang mereka temukan adalah jiwa yang tak bisa dibeli. Keberanian orang-orang yang rela mati demi sebutir cengkeh. Namun, obsesi selalu membawa kutukan. Laporan dari kapal ke kapal menyebutkan banyak prajurit yang jatuh sakit. Demam tropis, perut yang melilit, bahkan ada yang mengigau menyebut aroma cengkeh mengikuti mereka sampai ke mimpi. Beberapa kapal kembali ke Batavia dengan lambung kosong, bukan karena rempah, tapi karena ratusan awaknya mati di perjalanan. Ombak laut Banda seolah menelan siapa saja yang tamak. Seorang pendeta Belanda yang menyaksikan itu menulis dalam catatannya, "Tuhan tidak memberkati perdagangan ini. Darah dan lada tercampur menjadi satu. Setiap butir yang kami bawa ada nyawa yang melayang." Tulisan itu tak pernah diumumkan, namun tetap tersimpan sebagai saksi bisu bahwa ada yang salah dalam ambisi besar ini. Malam itu, seorang nahkoda berdiri di gelada kapal, memandangi bintang-bintang. Tangannya memegang segenggam cengkeh. Entah mengapa, ia merasa rempah itu lebih berat daripada emas. Bukan karena nilainya, melainkan karena beban penderitaan yang menempel pada setiap bijinya. Angin malam berbisik, membawa aroma tajam cengkeh bercampur asin laut. Dalam bisikan itu, seolah ada suara yang berkata, "Kau bisa membawa kami pergi, tapi kau tak akan pernah memiliki kami." Perlahan, Belanda mulai menyadari bahwa Eldorado Nusantara bukanlah harta yang bisa mereka genggam tanpa konsekuensi. Setiap langkah maju selalu diikuti bayangan gelap, perlawanan rakyat, kutukan penyakit, dan lautan yang siap menelan kapal mereka kapan saja. Mungkin emas Nusantara bukanlah rempah semata. Mungkin emas itu adalah jiwa-jiwa pemberani yang tak akan pernah tunduk meski digempur dengan bedil dan meriam. Jiwa-jiwa itulah yang akan menjadi duri dalam daging bagi siapa saja yang berani menginjakkan kaki dengan keserakahan di tanah ini. Di sebuah ruang gelap di Amsterdam, ratusan tahun setelah ekspedisi berdarah itu, tersimpan sebuah buku lusuh. Sampulnya sudah retak, tintanya memudar, namun di dalamnya terpatri kesaksian terakhir seorang pelaut Belanda yang ikut berlayar ke timur. Ia menulis dengan tangan gemetar, "Kami tidak menemukan Eldorado dari emas, tapi sesuatu yang lebih berharga. Bau cengkeh, pala dan kayu manis menempel di kulit kami,
menyusup ke dalam jiwa kami. Nusantara, itulah emas sejati. Kata-kata itu bagai jeritan masa lalu. Mereka yang kala itu berlayar demi kekayaan, pulang dengan tangan penuh harta namun hati penuh luka. Ribuan nyawa pribumi telah jatuh. Tanah yang semula damai dipenuhi jejak api dan darah. Demi sejumput rempah, dunia diubah selamanya. Namun sejarah punya ironi. Rempah yang dulu diperebutkan dengan darah, kini tersaji di dapur-dapur sederhana, dipakai untuk menghangatkan sup, menambah rasa pada kue, atau sekedar harum di secangkir teh. Orang-orang modern menikmatinya tanpa tahu bahwa butiran kecil itu pernah dianggap setara emas, bahkan lebih berharga dari nyawa manusia. Di sisi lain, bagi bangsa Nusantara, warisan itu tidak hanya berupa luka. Ada kekuatan yang lahir dari penderitaan. Kesadaran bahwa tanah air mereka begitu berharga, hingga bangsa-bangsa besar rela datang menaklukkan. Dari situlah lahir keberanian, perlawanan, hingga akhirnya kemerdekaan. Bayangkan malam itu, di sebuah perkampungan kecil di Maluku, seorang tua duduk menatap laut. Ia tahu anaknya gugur melawan pasukan asing. Ia tahu desanya dipaksa menyerah. Namun ia juga tahu, laut ini, tanah ini, dan rempah ini tidak akan pernah pergi. Mereka bisa mengambil segalanya, katanya pelan, tapi tidak bisa mencabut akar yang sudah tertanam di bumi ini. Ratusan tahun kemudian, kata-kata itu seolah menjadi kenyataan. Belanda akhirnya pergi. Kekuasaan mereka runtuh. Sementara cengkeh, pala, dan kayu manis tetap tumbuh di tanah Nusantara. Rempah menjadi saksi bisu bahwa emas sejati bukanlah tumpukan koin perak di gudang VOC, melainkan tanah yang subur, lautan yang luas, dan jiwa manusia yang tak pernah tunduk. Hari ini, ketika kita mencium aroma pala dalam secangkir wedang hangat atau taburan kayu manis di roti, sesungguhnya kita sedang mencium jejak sejarah. Jejak pelaut yang menyeberangi samudra, jejak penjajah yang mengorbankan ribuan nyawa, dan jejak leluhur kita yang berdiri melawan dengan darah dan keberanian. Eldorado yang mereka cari di timur memang tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk emas, tetapi tanpa sadar mereka menemukannya. Nusantara adalah Eldorado itu sendiri. Tanah emas yang memikat dunia dengan rempah, dengan keindahan, dengan daya hidup yang tak pernah padam. Kini, pertanyaan itu kembali menggema. Apakah kita masih menganggap rempah hanya sekedar bumbu dapur? Atau kita sadar bahwa setiap butir cengkeh adalah simbol perlawanan, setiap batang kayu manis adalah saksi sejarah, dan setiap aroma pala adalah bisikan leluhur? Sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup di lidah kita, di nafas kita, di darah kita. Dan selama rempah masih tumbuh di bumi Nusantara, emas itu akan selamanya abadi.